Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga kondisi yang sehat walafiat. Amin. Ini adalah hari Jumat, hari terakhir marketnya forex ya, marketnya komoditi. Ya, jadi untuk di beberapa broker Senin sampai Jumat, sementara yang lain mungkin ada Sabtu Minggunya ya. Tapi ya kita selaku pedagang ya kalau disuruh libur ya kita libur gitu ya. Jadi nggak usah dipaksa nyari duit 7 hari ya. Jadi kalau di sini kan cuma disuruh nyari duitnya 5 hari ya, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu waktunya kita refreshing, waktunya kita untuk mereview ulang apa yang sudah, bagaimana transaksi, apa yang sudah kita lakukan selama seminggu ini gitu ya. Oke, ini hari Jumat 2 Juli 2021. Sinyal Scavenger kembali hadir untuk kita semua. Bagi yang belum punya metode, yang belum punya strategi ya, mungkin ini bisa diikuti ya. Nah, metode Scavenger ini adalah pada prinsipnya yaitu mengubah dagang konvensional menjadi online ya. Jadi prinsipnya sudah sama seperti pedagang yang ada di pasar ya. Entah itu pedagang sembako, entah itu pedagang elektronik, entah itu pedagang kain, pedagang baju ya. Jadi semuanya kita alihkan ke market forex. Jadi menamakannya itu ya bisa bermacam-macam. Kita alihkan ke pair-pair gitu ya. Jadi apa namanya, kita jualan ya sesuai seperti yang ada di pasar konvensional. Mereka di jam-jam tertentu datang ke pasar, buka toko, ya scavenger juga sama. Di jam-jam tertentu level scavenger ditempatkan, kemudian kita mulai menggelar dagangan ya. Di scavenger menggunakan prinsip dan metode pending order, yaitu menggelar dagangan, menempatkan harga-harga pair sesuai dengan level-level yang sudah ditentukan oleh si scavenger itu sendiri. Lepas nanti itu pending ordernya kena atau tidak, itu semua kita kembalikan kepada yang maha kuasa. Kalau beliau ingin memberikan kita rezeki, ya insya Allah itu menjadi rezeki kita ya. Kalau memang yang maha kuasa berkehendak lain, seperti kemarin tidak ada transaksi, ya apa boleh buat, ya tetap saja disyukuri. Artinya kenapa kita bersyukur? Karena ya tidak ada floating, tidak ada minus, tidak ada rugi, balance-nya tetap kan, nggak masalah dulu. Scavenger sangat memahami hal-hal seperti itu ya. Oke, untuk hari ini kita mulai aja untuk chart yang pertama. Di sini sudah tersajinya chartnya GBP USD. Oh ya, sebelumnya saya infokan bahwa nanti malam itu ada yang namanya news fundamental ya, yang bersifat biasanya itu bersifat ya lebih agresif lah marketnya seperti itu ya. Yaitu non-farm payroll, dan itu yang ditunggu-tunggu. Non-farm payroll atau NFP selalu hadir di awal bulan minggu pertama ya. Itu sudah menjadi tradisinya NFP. Minggu pertama di awal bulan dan berada di hari terakhir market, yaitu hari Jumat. Nah, bagaimana kan nanti hasil NFP-nya? Saya sendiri pun juga belum tahu ya. Ya kalau dikira-kira bisa saja, tapi ya belum tentu direspon sesuai dengan hasil NFP ya. Bisa saja berlawanan, kita nggak pernah tahu ya. Yang penting tetap diwaspadai aja. Yang penting nanti pukul 19.30 malam ya standby aja lah ya di depan laptop ya. Mana tahu ada pending order yang sudah kena dan sudah profit karena marketnya bergerak cepat, jadi kita mungkin agak telat karena kita nggak lihat, seharusnya sudah profit, akhirnya kita jadi nggak tahu gitu kan. Nah jadi nanti setengah 8 malam ya waktu Indonesia Barat, dicoba lihat aja ya. Nah jadi agak sedikit apa namanya, kita harus lebih agresif juga ya, karena istilahnya itu market ramai. Jadi kalau kondisi pasar ramai ya kita juga harus lebih agresif ya kan. Jangan sampai istilahnya kalau di pasar itu sedang rame-ramenya kita juga lalai ya. Jadi otomatis kan nanti kadang-kadang barang dagangan kita juga bisa dicuri ya, padahal sudah untung ya. Nah, di sini juga sama. Jadi kita luangkan waktu sedikit nanti untuk di NFP ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya.
Oke, untuk XAU hari ini. Nah, terus bagaimana Bang kalau ada NFP? Apakah tetap dipasang seperti biasa? Iya, scavenger pada dasarnya nggak terlalu peduli dengan namanya news ya. Walaupun demikian ya hanya menjadi selingan lah. Kita hanya sekedar tahu aja. Kadang yang namanya news itu ya kadang-kadang juga walaupun beritanya itu bagus ya kadang harga bisa sebaliknya gitu ya. Jadi ya itulah ya. Karena nanti kalau sesuai dengan news nanti orang pada profit semua nanti. Susah pada bayarnya. Ya begitulah ya, yang penting ya dilihat aja lah ya. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin sih masalah news, yang penting saya sudah pasangkan pending ordernya. Ya siapa tahu kan dengan nanti adanya news ya, misalnya seperti GU gitu ya. Tepat nanti mungkin 19.30 dep dihantam turun ke bawah dulu, kena pending order yang pertama, tiba-tiba dibawa tinggi ke atas. Kemudian dihajar lagi sell limit satu, turun dia lagi sedikit ke tengah. Akhirnya dua posisi jadi terbuka dan itu pernah terjadi dulu waktu FOMC. Saya pernah mendapatkan hal itu, akhirnya atas bawah profit ya. Pagi-pagi ngelihatnya dua-duanya sudah biru-biru, alhamdulillah gitu ya. Ya ditunggu aja lah ya, namanya juga rezeki kita nggak pernah tahu ya kan. Yang penting kita usaha aja lah. Avenger seperti biasa, mau ada NFP mau ada FOMC nggak ngurusin ya, karena apa, segila-gilanya pun market kalaupun dibawa terbang tinggi atau dibawa terjun bebas ada yang namanya pengaman ya. Nah ini yang membuat scavenger itu menjadi tenang ya, nggak mikir ya, mau dia pun segila-gilanya market ya paling ya terkunci jadi locking ya sudah gitu ya. Jadi ngapain kita pikirin kali gitu, nggak mikir ke floating makin gede, nggak mikir ini itu gitu loh. Dibawa santai aja lah, trading itu yang penting kalau sudah ada planningnya bagus, perencanaannya matang, semua itu berjalan ya, ya dinikmati aja. Floating itu bagian daripada perdagangan ya. Jangan nanti beranggapan floating itu sudah rugi, belum. Selama kita tidak close, floating itu adalah hal yang wajar ya. Sama seperti pedagang di pasar. Nah, selama barang dagangannya itu belum laku, maka itu adalah disebut floating. Ya, entah itu pedagang apa saja ya, entah itu pedagang elektronik, entah itu pedagang handphone, entah itu pedagang sembako. Barang-barang yang ada di dalam tokonya itu adalah namanya floating, barang floating ya. Kapan lakunya? Ya nanti kalau sudah ada pembeli berarti floatingnya sudah hilang kan gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi yang namanya floating selama itu belum di close belum bisa dikatakan rugi, dan itu hal yang wajar ya selama itu masih terukur ya. Nah, jadi begitu. Oke, untuk XAU hari ini pending ordernya coba kita lihat ya. Untuk hari ini ada di mana aja. Untuk level yang pertama, buy limit yang pertama ada di harga 13677 ya. Nah, 13677 atau mau digenapkan 13680 juga boleh ya. Untuk level pertama. Kemudian level keduanya ada di harga 13604 ya. 13604 atau 13605 juga boleh. Kemudian yang berikutnya ada di 13533 ya. 13533 dan yang terakhir pengamannya itu ada di 13455 ya. Jadi yang bawah sini kalau secara time frame-nya H4 di sini tidak ada yang namanya level support ya. Tapi kalau kita coba lihat di time frame daily, nah di time frame daily, nah level satunya scavenger itu berada tepat sekali berada di titik si support ya. Nah ini bukan disengaja ya, bukan disengaja scavenger memasangnya di sini, tapi ya kebetulan didukung oleh support ya. Begitulah ya scavenger ya. Begitu juga level kedua, level ketiga. Nah gitu. Itu kebetulan, jadi scavenger nggak pernah ngikutin support resistannya si chart yang ada ya, tetapi ya kebetulan saja si support resistan berada di levelnya si scavenger gitu ya. Biarlah. Oke, kemudian berikutnya pending order sell limit yang pertama ada di harga 13825 ya. Yang pertama 13825. Yang kedua 13875 ya. Nah, tadi 25, di sini 75. Nah, ini juga ada titik sedikit resistan ya. Di sini juga sebenarnya juga resistan sih ini. Nah,
Kemudian level 3-nya berada di harga 13950 ya. 13950. Yang terakhir yaitu pengaman ya, ini wajib. Jadi ini tujuannya supaya jika terjadi market bergejolak yang di luar kenormalan, aset tetap terjaga ya, terbebas dari minus yang berkepanjangan, minus yang semakin besar ya, karena sudah terkunci. Nah, gitu. Untuk XAU sudah kelar hari ini. XAU sorry, untuk GBP USD. Waduh, kok XAU sih? Jadi kayaknya XAU nih memang selalu memberikan profit selalu. Kita lanjut untuk GBP AUSI ya. Nah, GBP AUSI atau GBP AUD ya. Kita lihat untuk hari ini pending order yang pertama ada di harga 18355 ya, 18355. Yang kedua ada di harga 18280. Wah, ini ada level si support ya. Ini juga didukung sama support, ini juga area-area support ya. Dan kemudian level 3 ada di harga 18206. Ini juga level support ya. Jadi scavenger nggak pernah ngikutin chartnya support resistan yang ada, tetapi kebetulan pas ketemunya di situ ya. Nah, kalau nggak percaya nanti coba nanti tes edukasinya. Setelah dites bener nggak nih, kok bisa seperti ini ya, kok bisa pas ya, kenapa ya. Ya begitulah ya. Ya Tuhan sudah memberi petunjuk itu ya, mungkin ya nggak usah aneh lah. Kalau Tuhan sudah berkehendak ini itu ya kita ikutin aja lah ya. Sama juga ini level yang sell limit atasnya. Ini juga sama ini. Wah, ini level puncak-puncak lagi. Mudah-mudahan kena lah malam ini ya. Yang pertama sell limit pertama ada di 18505. Nah, ini boleh 18500 juga boleh ya, bebas ya. Kalau 18500 itu ada di sinilah tepat sedikit ya. 18500 oke lah ya di sini ya untuk level pertama. Yang kedua ada di 18555 ya. 18555. Oke, 18555. Yang ketiga ada di 18627 ya. 18627 dan yang terakhir adalah level pengaman, sama juga di bawah ini juga level pengaman. Jadi untuk kali ini saya menyebutnya hanya 4 digit ya, karena digit terakhir yang ini kan kecil nih. Ini enggak saya sebut ya. Jadi saya sebut hanya 4 digit di belakang koma ini ya, 18444. Nah, ini yang kecil ini enggak saya sebutkan ya, karena ini saya anggap desimal lebih kecil. Jadi ini saya anggap penggenapan daripada ini gitu ya. Jadi kalau nanti kalian ya pair yang sama 5 digit di belakang seperti ini, yang ini enggak saya bacakan ya, kecil ini. Nah, angka kecilnya ini enggak saya bacakan, saya hanya membaca yang ini aja ya. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya XAU. Nah, ada XAU. Wah, kemarin XAU yang ikut level 1 ya alhamdulillah saya juga dapat ya kemarin ya. Tapi level 2 nya nggak kena. Akun yang sekarang ini nggak kena, nggak ada transaksi. Oke, untuk XAU disclaimer lagi seperti biasa, kalau dana kalian di bawah 500 US dollar abaikan level 1 ya. Tapi kalau mau ikut juga ya nggak masalah. Tapi nanti seandainya terjadi floating sampai level 3 ya jangan kaget. Maksudnya jangan panik ya, karena memang ya masih kondisi wajar gitu ya. Nggak usah panik gitu selama dia belum terjadi kuncian. Kalau sudah terjadi kuncian ya dibiarkan aja, jangan diutak-atik dulu, biarkan dia di situ. Nanti sampai besok kita akan mereview lagi ya. Walaupun sebenarnya juga bisa diselesaikan dengan di waktu itu juga, tapi dengan menggunakan scavenger yang berikutnya, level berikutnya gitu ya. Nah, itu ada metodenya nanti. Makanya sudah beberapa kali review ini belum pernah ketemu ada floatingan. Jadi saya menjelaskannya pun agak gimana gitu ya. Dan nantilah mudah-mudahan ada kasus yang sampai ke level 3 gitu ya, sampai ke level kuncian ya. Semoga aja. Jadi nanti bisa dijelaskan dengan gamblang tuh. Oke, pending ordernya untuk hari ini yang mau ikut level 1 boleh, kalau nggak mau ikut juga ditunggu level 2 juga boleh. Tetapi sepertinya karena ada NFP malam ini, jadi kemungkinan besar level 1 ditembus ya, kemungkinan loh ya. Jadi sebaiknya ditunggu di level 2 aja. Tapi kalau mau ikut level 1 juga nggak jadi masalah gitu ya.
Oke, untuk pending order yang pertama level 1 buy limit yang pertama ada di harga 1768 ya. 1768. Kemudian yang kedua pending order buy limit yang kedua ada di 1760 ya. 1760 atau digenapkan 1761 karena ini poinnya lebih ke arah 61. 1768 1761 ya. Kemudian yang berikutnya adalah di level 1753 ya, atau digenapkan jadi 1754. Nah, gitu ya. Jadi bebas ini mau nanti 68, 61, kemudian 54 ya. Dan yang terakhir pengamannya ada di 1746 ya. Nah, kemudian level sell limitnya yang pertama ada di harga 1783 ya. 1783. Kemudian yang keduanya ada di 1788 ya. Ini juga kebetulan didukung sama si support ya di sini ya. Ini juga didukung sama support sama resistan. Sorry, ini resistan, ini juga resistan ya ini ya. Resistan didukung. Kemudian level 3 yaitu 1795. Ini juga adalah levelnya si resistan. Lah kok bisa ngepas-ngepas gitu ya Bang? Ya nggak tahu. Ya memang udah begitu scavenger, mau gimana lagi coba. Ini bukan disengaja. Oh, ini kan ada levelnya ini, terus ringsnya ini dibesar-besarin biar pas. Iya nggak begitu. Ngapain kita tipu-tipu ya kan? Emang metode ini jujur apa adanya gitu. Buka aja ya. Nah, jadi kebetulan ini didukung oleh yang namanya si level-level support dan resistan ya. Saya ulangi, level pertama tadi ada di 83, 88, 95 dan pengamannya di 1803 ya. Nah, jadi karena ada NFP malam ini, kalau mau ditunggu di level 2 boleh ya, karena memang ada kemungkinan nanti ini sedikit bergejolak ya. Tapi kalau mau ditunggu di level 1 juga boleh, nggak ada masalah. Yang penting kan sudah terukur ya. Sudah terukur untuk resikonya gitu loh. Kita lanjut lagi yang berikutnya, pairnya GJ, GBP, JPY, GBP, JPY. Kita coba lihat untuk hari ini Jumat. Level pertama. Ini pun ketemu lagi sama si support ya. Level pertama buy limit yang pertama ada di 15280 ya. 15280. Kemudian yang kedua 15205 ya. Keduanya 15205, yang ketiganya itu 15130 ya. Ini 15130 ini. Dan yang terakhir pengamannya ada di 15035 ya. Kemudian untuk pending orders yang sell limitnya yang pertama 15425 ya, atau mau diturunkan sedikit 15420 boleh ya, karena di sini ada titik si resistannya ya. Ini ada resistan di sini. Berarti boleh 15425, boleh 15420. Nah, boleh. Kemudian yang berikutnya adalah 15475 ya. 15475 ini juga areanya si resistan di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah 15550 ya. 15550 ini juga menjadi areanya si resistan ya. Nah, dan yang ini adalah level pengamannya, wajib ya, scavenger wajib menggunakan level pengaman. Ini adalah tujuannya mengamankan aset. Jadi sampai dana kita ludes mendadak dalam satu malam gara-gara nggak pakai pengaman. Waduh. Nah itu ya, walaupun itu dananya kecil ya tetap aja, selama kita yang kecil nggak bisa konsisten, jadi jangan harap bisa dana kita tuh akan menjadi besar ya. Tuh, kalau dari kecil sudah konsisten, nanti semakin besar itu akan menjadi memunculkan kedisiplinan ya. Sekarang buktinya apa? Kita harus dari kecil dulu, konsisten dari kecil, dari besar itu pasti akan jadi baik. Contoh saja seperti pilot ya. Pilot itu dia belajar pertama itu nggak langsung bawa pesawat Boeing ya. Pertama sekali pasti dia bawa pesawat capung dulu, itu Cessna 172 atau Cessna berapa gitu ya, atau pesawatnya yang ya kalau dibilang pesawat capung lah istilahnya. Pilot itu dari situ dulu belajarnya, dari kecil-kecil konsisten, bisa take off, bisa landing, sudah lancar, nanti baru
naik lagi, nanti jadi pesawatnya Cessna yang seri Caravan ya. Jenisnya lagi yang banyak sih, jenis-jenis Cessna itu segala macam. Akhirnya naik naik jadi ATR, dari ATR naik lagi nanti jadi Boeing, habis dari Boeing bawa lagi si jumbo jet gitu kan. Nah, kalau dari kecilnya saja sudah konsisten ya, besar tuh sudah pasti akan terbawa ya kedisiplinannya itu. Nah, anggap saja kita trading ini seperti pilot. Jadi kalau sudah sekali jatuh ya resikonya kalau nggak meninggal ya cedera parah gitu ya. Nah, itulah. Jadi jangan nanti cuman dana kecil nggak apa-apa, dana kecil nggak apa-apa ya, jangan begitu. Ini bisnis loh ya, bukan main-main. Kecuali kalau memang sudah prinsipnya berbeda. Kalau saya sendiri trading ini ya trading ya dagang. Jadi bukan sekedar permainan, bukan sekedar cuman apa namanya untuk seperti gambling ya, nggak begitu. Kita dagang beneran. Karena apa? Karena dagang ini justru lebih memberikan kita cepat untuk dari segi pertumbuhan ekonominya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang lain ya, dibandingkan petani, dibandingkan dengan PNS. Dagang itu orangnya lebih cepat makmurnya, dan itu memang sudah disampaikan dari dahulu kala ya. Oh juga beberapa apa namanya seperti nabi kita pun juga berdagang ya. Nah, karena memang di situ memang rezeki terbesarnya dari dagang sebenarnya. Makanya ya sekarang ini kita bagaimana caranya berdagang yang benar-benar dagang, jangan nanti sedang niatnya trading malah jadi main-main gitu ya. Itu difokuskan aja. Oke, pair terakhir seperti biasa karena saya hanya memberikan 5 pair, walaupun pairnya bisa banyak tapi saya berikan hanya 5 aja ya. Nah, kalau mau banyak-banyak pair nanti ya belajar aja, gampang belajarnya kok ini, mudah dipahami, nggak ruwet-ruwet, tidak banyak apa namanya gelombang-gelombang ini itu ya, cuman ada dibantu sama garis Fibonacci. Walaupun tanpa Fibonacci pun scavenger juga masih bisa tetap berdiri, masih bisa apa namanya memberikan sinyal walaupun tanpa garis ini ya. Ini tujuannya garis ini, garis Fibonacci hanyalah untuk memudahkan menempatkannya. Jadi kalaupun tanpa pun garis Fibonacci kita masih bisa menggunakan ini ya, draw garis ini ya, garis horizontal. Nah seperti ini misalnya ya, kita masih bisa pakai garis yang seperti ini gitu loh. Tapi ini kan otomatis kan harus diambil satu-satu gitu ya. Nah sementara kan kalau garis Fibonacci ini kan sudah utuh gitu ya, jadi sudah mudah. Nah itu sebenarnya alat bantu. Jadi fokusnya si scavenger bukan menggunakan Fibonacci, tapi hanya untuk membantu saja ya, membantu menempatkan level. Jadi bukan bergantung pada Fibonacci. Nah itu berbeda ya, karena levelnya Fibonacci tidak dipakai oleh scavenger ya. Scavenger tidak menerapkan level Fibonacci dalam tradingnya. Nah settingannya sudah berbeda, penempatannya juga sudah berbeda, tidak sama. Kalau kalian sudah pernah belajar Fibonacci, begitu masuk ke scavenger pasti nanti akan bentrok. Loh kok gitu cara pasangnya? Oh kok begitu angkanya? Karena memang pada prinsipnya scavenger tidak menggunakan Fibonacci, tapi hanya mengambil garis-garisnya aja gitu loh ya. Nah, jadi kayaknya sudah paham lah ya. Oke, kemudian kita lanjut nih untuk mata uang euro out ya. Euro out untuk level pertama, buy limit yang pertama ya, ada di 15790 ya. Nah ini lagi-lagi didukung oleh si levelnya support ya, didukung sama support. Kemudian level 2 nya ada di 15715. Nah ini juga didukung oleh area support lagi. Waduh kok bisa begitu ya ketemunya ya. Wah ini jangan-jangan nih Bang J ini nipu-nipu ini, ngaja dia setting biar ketemunya support terus, padahal ya nggak begitu ya. Nanti akan terbukti, nanti kalau ada yang sudah belajar nanti akan ketahuan bener nggak gitu ya, ataupun dicatat aja tanggal hari ini, nanti tempatkan sendiri bener nggak seperti itu. Nah pendapatannya ya, ini hanya kebetulannya didukung sama support, artian dengan begini kita lebih pede transaksi ya. Sama juga seperti ini, walaupun tanpa ini pun katakanlah kita menggunakan metodenya seperti ini, chartnya model apa ini namanya, chartnya model line chart ya, nggak masalah juga, level scavenger tetap saja hadir seperti itu gitu loh ya. Jadi tidak akan mempengaruhi gitu loh, mau pakai yang metode chartnya begini pun ya nggak masalah gitu loh, nggak ngaruh ya. Bahkan walaupun nanti setelah levelnya dipasang, mau ini dipasang blank chart tanpa ada candle sama sekali juga nggak jadi masalah.
juga tetap bisa trading scavenger ya. Jadi itulah kelebihannya di situ. Jadi tanpa menggunakan tool-tool yang lain, tanpa menggunakan indikator yang lain, ya alhamdulillah sudah bisa menghasilkan profit ya. Yang penting kita sabar, santai, jangan terburu-buru ya. Oke, level 1 sudah, level 2 tadi juga sudah ya, 5715. Level 3-nya yaitu di 5640 ya. Itu 5640 dan level pengamannya itu ada di 15566 ya. 15566. Kemudian untuk level pending order sell limitnya, yang pertama ada di 15938 ya. 15938. Yang kedua ada di 15990 ya. 15990. Yang ketiga ada di 16060 ya. 16060 dan yang terakhir adalah level pengamannya 16138. Nah, di sini kan level ini kan nggak ketemu support, nggak ketemu resistan kan, level pending order yang sell limitnya ya. Ini nggak ketemu di sini. Nggak tahu kalau kita buka daily kelihatan nggak. Ternyata di daily, coba kita perkecil catnya ya. Nah, ternyata di daily ada nih satunya ini yang level 1. Nah, bahkan ketemunya pasti pucuk ini yang di dailynya. Wah, ini juga kebetulan bukan disengaja. Kemudian level 2 ini juga areanya si resistan ini ya. Ini kalau dibuka chartnya, dibikin yang H4 ini banyak ini. Jadinya ini. Yang ini yang tidak ada, tapi ini ada level semuanya si support yang menjadi resistan ya. Ini adalah level pengamannya gitu ya. Oke, berarti sudah 5 pair yang sudah saya sampaikan. Semoga saja NFP malam ini memberikan rezeki ya untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan, yang penting jangan terburu-buru open transaksi setelah news release ya. Jangan nanti begitu lihat begitu lihat nanti NFP hasilnya itu warnanya hijau, kemudian kita menganggap bahwa US menguat, berarti versus US di sell semua gitu ya. XAU sell, ininya sell, GU sell, Euro sell. Ya, belum tentu ya. Nah, makanya scavenger itu bedanya dia melihat dulu. Makanya burung scavenger ini dia selalu melihat dulu pertarungan antara banteng dan beruang. Yang mana kalah itulah baru dinikmati ya. Nah, begitu modelnya. Makanya scavenger tidak pernah terlibat langsung di dalam pertempuran ya. Pertempuran yang dimana? Pertempuran seperti FOMC, seperti NFP ya. Itu nggak pernah terlibat. Jadi kita hanya menunggu dulu, menunggu sesuai tempat yang sudah ada gitu ya. Jadi trading itu jangan dibikin rumit, jangan dibikin sulit, jangan dipersulit. Juga semuanya sudah terencana ya, sudah terplanning dengan bagus gitu ya. Oke, jadi saya rasa saya akhiri aja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Semoga saja NFP malam ini memberikan kita profit yang maksimal. Amin. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.